Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silakan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Soal nomor 1. Komponen DNA tersusun atas fosfat, gula, basa, nitrogen membentuk titik-titik. A. Nukleosida, B. Polipeptida, C. Nukleotida, D. Ikatan hidrogen, E. Double helix. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Nukleotida. Soal nomor 2. Letak DNA dalam sel terdapat pada titik-titik. A. Terletak dalam sitoplasma inti terutama dalam ribosom. B. Terdapat dalam inti sel terutama pada kromosom. C. Terdapat dalam inti sel pada kromosom dan dalam sitoplasma. D. Terdapat dalam inti sel terutama dalam ribosom. E. Terdapat dalam sitoplasma terutama dalam ribosom. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Terdapat dalam inti sel terutama pada kromosom. Soal nomor 3. Gen merupakan komponen kimiawi dalam sel yang diekskresikan dalam sel dalam bentuk titik-titik. A. Asam nukleat, B. Protein, C. Lemak, D. Karbohidrat, E. Hormon. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Nukleat. Soal nomor 4. DNA dan RNA bertanggung jawab untuk titik-titik. A. Mengurangi cacat kelahiran, B. Penurunan sifat hereditas, C. Penyusun lemak, D. Mempercepat proses tubuh, E. Membentuk antibodi. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Penurunan sifat hereditas. Soal nomor 5. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang sifatnya mudah menyerap zat warna hijau, yaitu titik-titik. A. Telomere, B. Kromonema, C. Benang spindel, D. Kromosom, E. Sentrosom. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kromosom. Soal nomor 6. Bentuk kromosom yang letak sentromer agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf L atau J adalah bentuk titik-titik. A. Telosentrik, B. Akrosentrik, C. Metasentrik, D. Submetasentrik, E. Subakrosentrik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Submetasentrik. Soal nomor 7. RNA juga bertindak sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida dengan mengatur urutan asam amino. Dari polipeptida yang tersusun adalah titik-titik. A. RNAD, B. RNAR, C. RNAT, D. RNAAC, E. RNAM. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. RNAT. Soal nomor 8. Pada tahap transkripsi dimulai dengan membukanya pita double helix oleh enzim titik-titik. A. DNA endonukleas, B. DNA polimerase, C. RNA polimerase, D. RNA transkriptase, E. DNA transkriptase. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. RNA polimerase. Soal nomor 9. Dalam sintesis protein yang merupakan kode genetik sebagai dasar penyusunan asam amino menjadi protein atau polipeptida, rangkaian basa nitrogen terdapat dalam titik-titik. A. RNA duta, B. rantai sense DNA, C. RNA ribosom, D. RNA antisense DNA, C. RNA transfer. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. RNA duta. Soal nomor 10.
Jika terjemahan kode genetik dalam sintesis protein yang dihasilkan oleh RNA-T adalah AAU, UGU, AAA, informasi genetik yang dirancang dalam DNA adalah titik-titik ATTA, ASA, TTT, BAAT, TGT, AAA, CUUA, AGA, TTT, DAAU, AGA, UUU, EUUT, UGU, UUU. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A, TTA, ASA, TTT. Soal nomor 11. Berdasarkan posisi sentromernya, kromosom dibedakan menjadi beberapa macam. Jika kromosom mempunyai sentromer terletak di tengah sehingga membagi kromosom menjadi dua lengan yang sama panjang disebut titik-titik. A. Monosentrik, B. metasentrik, C. submetasentrik, D. akrosentrik, E. telosentrik. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. metasentrik. Soal nomor 12. Jika dalam sel sperma Drosophila melanogaster terdapat 3 autosom, maka jumlah kromosom dalam sel somatisnya adalah titik-titik A2, B3, C4, D6, E8. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E8. Soal nomor 13. Model molekul struktur DNA adalah representasi geometri molekul dan topologi molekul asam deoksiribonukleat atau DNA menggunakan salah satu dari beberapa cara dengan tujuan menyederhanakan dan menyajikan sifat esensial fisik dan kimia struktur molekul DNA. Baik, ilmuwan yang menentukan model DNA adalah titik-titik A. Frances Crick dan Robert Watson, B. Frances Crick dan James Watson, C. James Crick dan Frances Watson, D. James Crick dan Robert Watson, E. Robert Crick dan James Watson. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Frances Crick dan James Watson. Soal nomor 14. Sebuah molekul DNA panjang yang mengandung sebagian atau seluruh materi genetik suatu organisme. Sebagian besar kromosom pada eukariota memiliki protein pengemas yang disebut histon yang dibantu oleh protein pendamping mengikat dan memadatkan molekul DNA untuk menjaga integritasnya. Kromosom yang menentukan jenis kelamin disebut titik-titik A. Germinal, B. somatik, C. ribosom, D. gonosom, E. autosom. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. gonosom. Soal nomor 15. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai struktur DNA adalah titik-titik. A. Pada atom karbon 5 terdapat 1 gugus fosfat dan pada atom karbon 1 terdapat basa nitrogen. B. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari basa purin yaitu dadenin dan guanin serta basa pirimidin yaitu sitosin dan timin. C. Nukleosida yang berikatan dengan fosfor pada molekul DNA membentuk deoksiribonukleotida. D. Bagian tulang punggung atau ibu tangga pada heliks ganda DNA terdiri atas gugus fosfat dan basa nitrogen secara berseling. E. Jumlah adenin yang terdapat di dalam DNA suatu organisme selalu sama dengan jumlah tinin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Bagian tulang punggung atau ibu tangga pada heliks ganda DNA terdiri atas gugus fosfat dan basa nitrogen secara berseling. Soal nomor 16. Basa nitrogen termasuk golongan pirimidin adalah titik-titik A. adenin dan timin, B. adenin dan urasil, C. guanine dan sitosin, D. guanin dan adenin, E. timin dan sitosin. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. guanin dan adenin. Soal nomor 17. Basa nitrogen berikut ini yang hanya ditemukan pada ARN adalah titik-titik A. adenin, B. guanin, C. sitosin, D. timin, E. urasin.
Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Timin. Soal nomor 18. Pada saat sintesis protein, peristiwa transkripsi berlangsung di titik-titik. A. Nukleus, B. Nukleolus, C. Mitokondria, D. Ribosom, E. Sitoplasma. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Ribosom. Soal nomor 19. Rantai ANE atau DNA, AND atau DNA yang berperan dalam transkripsi adalah titik-titik. A. Rantai sense, B. Rantai antisense, C. Rantai polipeptida, D. Kodon, E. Antikodon. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Kodon. Soal nomor 20. DNA merupakan polimer dari nukleotida yang tersusun dari double helix. Antara dua rantai tersebut disatukan dengan titik-titik. A. Ikatan kimia antara basa nitrogen dengan fosfat, B. Ikatan kimia antara basa nitrogen dengan gula pentosa, C. Ikatan hidrogen di antara dua basa nitrogen, D. Ikatan hidrogen antara basa nitrogen dan gula pentosa, E. Ikatan hidrogen antara fosfor dengan gula pentosa. Dari kelima pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah E. Ikatan hidrogen antara fosfor dengan gula pentosa. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3KK Guru Ilmu Pengetahuan Alam atau Guru IPA. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata dalam pembacaan soal, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.